Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kami akan membahas mengenai simptomatik. Simptomatik sendiri adalah bagian dari fitipatologi yang menyelidiki, melukiskan, dan membanding-bandingkan gejala penyakit tumbuhan. Tipe penyakit tumbuhan sendiri terdapat 3 tipe, yaitu nekrotis, hipoplastis, dan hiperplastis. Dan di sini saya akan membahas mengenai tipe penyakit hipoplastis dengan gejalanya yaitu roset. Nah, sebelum itu perkenalkan, saya Farid Wahyu Prabowo, mahasiswa agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Trunojoyo Madura. Roset sendiri merupakan gejala penyakit yang menyebabkan ruas-ruas pada tumbuhan tidak dapat memanjang, sedangkan pembentukan daun tidak mendapatkan hambatan apapun, sehingga daun dapat tumbuh hingga berdesak-desakan dan membentuk suatu karangan. Seperti yang dapat dilihat pada video berikut ini, tumbuhan tersebut tidak dapat menumbuhkan ruas-ruasnya, sehingga daun yang tumbuh sangat banyak hingga bergerombol. Selain itu, roset ini biasanya terjadi pada tanaman tembakau yang disebabkan oleh virus dan pada kacang tanah yang disebabkan oleh mikroplasma. Perkenalkan, nama saya Durotul Baido, NIM 22032110000032. Di sini saya akan menjelaskan mengenai gejala penyakit nekrosis yang ada pada tanaman labu, yakni bagian daunnya yang menguning. Nekrosis merupakan kondisi kematian sel pada tanaman. Gejalanya meliputi daun yang mengering, berubah warna menjadi coklat atau hitam, dan akhirnya mati. Ciri-ciri ini dapat terlihat pada bagian-bagian tertentu dari tanaman daun labu. Daun menguning merupakan tanda adanya masalah, bisa jadi karena kelebihan air, kekurangan nutrisi, atau serangan hama. Pada tanaman daun labu, daun yang seharusnya hijau tampak kekuningan, menunjukkan ketidakseimbangan dalam pertumbuhan. Nama saya Andini Damayanti dengan NIM belakang 048. Di sini saya akan membahas tentang gejala ataupun penyakit yang terdapat pada tanaman keladi tikus. Pada tanaman keladi tikus ini terdapat gejala nekrotis ataupun penyakit nekrose. Nekrose ini yaitu matinya sel atau sekumpulan sel yang terbatas pada jaringan tertentu, sehingga membentuk bercak-bercak ataupun noda-noda spot berwarna coklat ataupun hitam, yang kemudian dapat menjadi kelabu keputih-putihan. Kadang-kadang juga pada bercak tersebut terdapat garis-garis konsentris. Bercak coklat ini disebabkan oleh jamur Helminthosporium oryzae. Bercak coklat dapat menyebabkan kematian pada tanaman muda. Hal ini terjadi karena lahannya yang buruk, kekurangan unsur hara, terutama unsur kalium. Perkenalkan, nama saya Zakia Febrina Puspaningrum dengan NIM 220321100116. Nah, di sini saya akan membahas mengenai gejala penyakit hipoplastis pada tanaman melon, yakni bagian buahnya yang kerdil atau ukurannya jauh lebih kecil dari yang seharusnya. Hipoplastis sendiri merupakan kondisi patologis pada tanaman yang menyebabkan pertumbuhannya kurang dari normal, terutama terlihat pada bagian tanaman yang pertumbuhannya terhambat, seperti pada bagian buah yang mengalami gejala penyakit hipoplastis atau kerdil. Pada tanaman melon ini kita dapat melihat bahwasannya buah melon tumbuh dengan ukuran yang jauh lebih kecil dari yang seharusnya. Lalu dapat dilihat bahwasannya buah melon tersebut memiliki bentuk yang tidak biasa atau tidak sesuai dengan perkembangan normalnya. Selain itu, gejala penyakit hipoplastis atau kerdil ini dapat merugikan hasil panen karena buah yang kerdil memiliki nilai jual dan gizi yang rendah.